hijau, yang hijau. Bu Evi. Bu Esi. Hah? Bu Evi. Yo, yang paling rajin. Ya. Yang paling rajin. Nanti dikasih kerjaan ya sama aku. Siapa lagi yang udah kumpul? Aku Bu. Aku udah kelihatan belum Bu? Pak Abdul Gopar mana? Yang mana yang kecil yang mana? Pak Abdul Gopar. Ayo dong. Wah, mana nggak kelihatan. Kristi, kameranya matiin dulu Kristi. Ya, yang udah selesai mati. Ya, yang udah selesai mati. Aku dari matiin saya Dewi. Udah belum Bu? Abdul Gopar, Abdul Gopar mana? Pak Abdul Gopar. Ya Bu. Dah. Yang itu. Pakai baju ungu. Ya. Pakai baju. Bu. Ya. Ya. Nyalain. Kameranya dinyalain Pak Gopar. Sudah Bu, Saya sudah. udah. Oh, enggak. Yang tidak nyalain ya. Kameranya matiin aja. Iki kamera matiin. Ya, yang lain matiin. Ya udah matiin. Yang sekarang yang saya panggil menunjukkan hidungnya. Ya Bu, Abdul ya Bu. Gopar. Ya Bu. Ya Bu. Mana? Udah Bu. Udah nyala belum? Ini tapi udah nyala ini. Ya kok nggak muncul? Ini Teman-teman sinyalnya agak jelek ya. Oke deh, sekarang Ibu Agnes. Ibu Agnes mana? Iya Ibu, ini. Mana? Yang mana Ibu Agnes? Munculin. Ibu Agnes Putri. Halo. Halo Ibu. Halo, lemes amat. Mana kok nggak muncul? Jilbab coklat, baju hitam. Nah, ini Bu Agnes ya. Nah, Nggih, Bu. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik Ibu. Nah, oke. Ya. Baik, cara gantian. Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Ya siap Bu. Nah, ayo munculin. Mana? Bu Aisyah. Iya, saya Bu. Iya, mana? Dinyalain videonya. Udah. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Nah, Ya. ini ya. Iya, aku Bu. Bisa pakai kacamata ya. Ya. Sama saya. Assalamualaikum. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sehat ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Bisa ketemu dengan saya. Ibu Ya. Anis Sabilah. Ibu Anis Sabilah. Sekarang gantian Ibu matiin. Anissa Bila. AS kali. Ibu Anissa Bila sudah ada. Sedang menghubungkan, Bu. Oke. Ibu Anita Rahmadani. Ibu Anita Rahmadani. Ada? Ada, ini udah. Ada. Bisa muncul nggak? Ini udah diaktifin Bu. Belum muncul. Nah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, oke. Hari ini senang ya. Alhamdulillah. Ibu Asri Dini Jayanti. Ibu Asri. Asri Dini Iya Bu. Jayanti mana? Ayo muncul. Oh iya. Ibu Asri pakai kacamata juga ya sama saya. Iya. Ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sehat ya.
Baik. Kemudian sekarang Ibu Cici Apriani. Ibu Cici Apriani. Iya Bu, hadir. Nah, mana? Udah kelihatan belum Bu? Kelihatan ya. Ya. Ada tai lalatnya di sini ya. Iya Bu. Oke. Sehat? Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah, sama. Oke, berikutnya Ibu Desi Anggun Wijaya. Desi Anggun Wijaya. Oh, belum ada ya? Ibu Desi belum ada tuh. Sedang menyambungkan juga Bu sebetulnya Bu. Bukan nih Bu, koneksinya. Oke. Ibu Dewi Setiawati. Dewi Yep. Setiawati. Iya, saya Ibu. Mana? Ya, kerudung Ya. merah. Assalamualaikum. Maaf Ibu. Ya. Sehat ya? Iya Bu. Ya. Lemes amat sih, semangat dikit. Itu. Senyum yang lebar. Nah, minggu-minggu juga ketemu saya, nyebelin aja. Ya, sebel kan ketemu saya? Oke. Ibu Pak Galang udah ada Pak Galang? Ada Bu, aku Bu lagi merekam Bu. Iya Bu, hadir Bu. Halo, apa kabar? Halo Bu, sehat Bu, alhamdulillah Bu. Ya, Ya. gitu dong muncul. Iya Pak, Ibu. Aku lagi ngerekam Bu. Ya. Eh, Oh, lagi ngerekam. Iya, sambil ngerekam. Orang lagi ngabsen direkam nanti aja Iya. kalau udah ngasih itu. Iya Bu. Ibu Dia Utari itu sudah keluar ya? Iya Bu, cuti semester ini Bu. Oke. Heeh. Sekarang Ibu Dina Mariana sudah hadir belum? Dina Hadir Mariana. Bu. Ada? Sudah? Oke. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Ibu, baik. Ya, gitu dong semangat dikit. Iya, ya, sehat-sehat ya Bu. Baik. Kemudian Ibu Evi sudah. Pak Galang tadi, Pak Galang udah ya? Iya, sudah Bu. Oke. Enggak, Bu. Hadir semua nih udah. Iya Bu. Tinggal yang belum terhubung itu adalah Ibu Anissa Bilah dan Bu, hadir Bu. Ibu Ya. Bilah sudah hadir. Anissa ada. Kameranya Nis. Udah dinyalain. Iya, nih Bu. Kok aku nggak dengar suara ibu ya? Iya, kayaknya menyambungkan deh, koneksi deh ibunya. Atuh. Anissa masuk sini, kelihatan. Heeh. Anissa udah masuk. senyum langsung mengacaukan sinyal. Itu Di absen. Tuh, loading ibunya. Anissa masuk, senyum langsung mengacaukan sinyal. Tapi ibu udah masuk lagi, udah masuk lagi. Udah masuk nih. Heeh. Mengacaukan hatinya Bu Ya. Desi. Ini dari tadi ini sinyal saya jelek banget ya. Ibu Anissa ada tadi ya, Ibu Anissa? Bu, ada Bu, hadir Bu. Hadir, oke hadir ya. Kemudian Ibu Desi. Bu Ini Desi. Ibu Anissa ya. Ya, Ibu Anissa. Cakep. Ibu Desi udah ada. Bu Desi. Udah ada. Ada di mana ente? Udah. Yay. Ya. Ya Bu, hadir. Ibu. Ibu Desi udah ada ya? Ada Bu. Ya, Hadir. oke. Udah dong. Jadi sudah ketemu semuanya ya, sudah ada semuanya ya, sudah terkoneksi semua. Walaupun sinyalnya jelek, tapi kita mencoba untuk yang terbaik. Oke? Baik, aku dan bapak-bapak sekalian.
saya ucapkan selamat ya, pasti akan saya nilai tidak baik ya. Tapi kalau yang masih ada jalurnya, esensinya masih disampaikan, walaupun bertele-tele, masih saya benarkan. Tapi kalau sudah sangat menyimpang, maka itu akan saya saya kurangilah nilainya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi gimana? Yang penting apa? Pas KKM Bu, kayak di SD. Soalnya kan udah nggak ada UAS nih, ya kan? Sekarang kan nggak ada UAS. Jadi nilai saya itulah yang akan dijadikan sebagai ini referensi. Jadi saya pasti akan memberi nilai tinggi kepada ibu-ibu. Jadi pasti lulus lah. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Hadiahnya apa dulu? Love Nggak you. dikasih rokok. Apa. Hadiahnya Bu. Yang penting ibu bekerja sungguh-sungguh ya. Sebelum saya kita agak saya ingin feedback mengenai pertanyaan kemarin tugas 1 ya. Ketika saya bertanya tentang kenapa guru SD harus belajar seni? Jawabannya kan berbagai macam ya. Tetapi sebenarnya mudah saja agar supaya bisa mengajarkan kepada anak-anak masalah-masalah ataupun seni itu sendiri, agar mereka bisa mengerti, bisa melakukan, memberikan motivasi agar anak-anak menjadi kreatif, agar anak-anak menjadi terampil, dan anak-anak menjadi cerdas. Itu yang ingin disampaikan ataupun yang karakter yang akan muncul, maka karakternya adalah bahwa anak-anak itu akan menjadi apresiatif, akan menjadi kreatif, dan akan peduli dengan lingkungan, peduli dengan budaya, peduli dengan kerjasama dan sebagainya. Itu adalah karakter yang ingin dicapai untuk anak-anak. Jadi ada korelasi antara guru dan anak, antara guru dan peserta didik di sini, ya. Guru memberikan motivasi, anak mengapresiasi, gitu loh. Ya. Kalau dijawab seperti itu kan gampang nggak sebenarnya? Nggak usah berlembar-lembar. Ya. Tulisnya capek, habis itu tulisannya lama-lama miring, capek lama-lama A menjadi O, L menjadi I, dan sebagainya. Nah, terus di-shoot gitu kan. Untung ada cucu saya yang diginiin aja yang itu. Ada yang udah saya print sampean. Tetap aja nggak bisa dibaca tulisannya. Ya. Tapi ya sudahlah, saya berusaha untuk ini saja. Untuk coba untuk bisa membaca itu semuanya. Tapi sebagian besar sih udah saya periksa, hanya tinggal beberapa orang saja lagi. Ya, cuman kalau udah lebih dari 3 lembar itu yang saya Proses foto teknik. ya. Ada ya. Ya. Yang lain coba menjawab. Peralatan dan mesin guna mengubah Ya, alat baik. dan Sekarang, lingkungan material. Peralatan untuk mengubah harfiah menjadi fungsional. Ya, benar. Ya. Salah satunya contohnya adalah yang lain coba menjawab. Pak Galang Iya, Bu. atau Pak Kopar. Jawab coba Pak Kopar. 4, 1. Apa yang bisa
bisa ditunjang bisa dilakukan oleh teknologi di dalam seni. Yaitu Ya. apa sih? Mempermudah kesesuaian, mempermudah kecepatan, ketepatan maupun kecakapan, Bu. Jadi Ya. memudah segala sesuatu. Baik. Siapa lagi yang bisa menjawab? Dengan teknologi, manfaat teknologi. Ada yang masih bisa menjawab? Mungkin terciptanya alat-alat untuk kesenian, Bu. Seperti ya, contohnya alat-alat musik gitu. Ya, itu membantu ya, membantu. Ya, membantu. Manfaatnya di dalam membantu terjadinya satu nilai lebih daripada seni, ya. Baiklah. Jadi teknologi itu sangat mewujudkan keindahan dari sebuah hasil karya seni, ya. Bisa dikasih contoh misalnya teknologi apa? Kalau kita mengacu kepada seni pertunjukan, apa saja yang di situ teknologi yang bisa Kostum. Ya, kalau kostum itu syarat ya. Suara. Kalau Lighting, Bu. Lighting. Lampu. Terus ya, lampu, Sound system. terus Background layar yang kayak ya, ada bisa gambar-gambar ya, gitu. layar, kemudian ya banyak ya. Jadi sekarang kalau dalam teknologi itu ada beberapa dibagi dalam beberapa hal yang semuanya mengacu kepada teknologi yang itu sendiri ya. Misalnya kalau teknologi modern itu apa sih yang disebut dengan teknologi modern? Teknologi yang udah canggih, Komputer, yang bisa komputer, penggunaan IT ya di situ. Kemudian kalau misalnya tenaga manusia itu bisa yang putar, bisa seperti jam, itu dari seni ya, membuat jam, kemudian apa lagi memutar ya dengan kaki, dengan itu dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita bicara masalah penggunaan teknologi ya. Jadi teknologi sederhana berenergi manusia itu yang tadi saya sebutkan. Terus teknologi sederhana berenergi alam, misalnya air, terus angin ya. Kita mau membuat itu mainan ya, kita lihat dengan 4.23 itu kan ada contoh-contohnya ya. Kemudian ketika kita membuat kartun ya, gambar kartun, nah itu bisa bergerak, film dan sebagainya, itu sudah memakai teknologi ya. modern ya. Berenergi alam itu ya angin, air, udara api. Teknologi tinggi itu IT itu tadi, komputer dan sebagainya. Nah, kemudian kita langsung ke modul 5. Nah, kita bisa masalah bernyanyi ya, bernyanyi atau olah musik
Nah, ini ada yang ingin bertanya? Olah musik. Pastinya udah dipelajari kan, udah bikin rangkuman. Ya. Ya. Jadi olah musik. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan olah musik? Ayo, jawab. Yang kemarin kan ada pertanyaan. Coba nyanyi lagu Desaku. Desa Desa cinta. Nah, coba itu Bu. Tek, tek, tuh. Jadi kalau coba dengan apa, dengan tepuk tangan. Desaku yang jangan tempat ayah dan andai tolak aku udah ku lupa udah ayo namanya konstan selalu bermain. Coba sambil mukulnya seperti ini ya. Ini kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu? Iya. Ya. Coba. Dung, Dung. dung, dung. Bisa goyang. Nah, dengan irama yang konstan. Ya. Irama yang konstan. Hatiku Nah, bisa ya. Bisa ya, tepuk tangan aja. Tapi iramanya harus sama. Jangan begitu. Ya, iramanya harus konstan terus. Ya, sama ketukannya. Ya, itu cara penyanyi yang benar. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Stop, stop. Nyanyinya seperti itu nggak akan sampai ke atas, nggak sampai ke gunung. Coba namanya begini, naik ke puncak gunung. Coba bu siapa bu siapa ya, Bu Fitri, Vicky. Bu Dina mana mana? Saya Ya. Aku udah menyiapkan suara merdu. Ibu ya. Iya. Nah, ya. Ya, oke. Nyanyi. Yang seperti saya tadi. Nah, apa tadi naik ke Ya. puncak gunung ya. Naik ya. 1, 2, 3. Yuk. Naik. Wah, nggak sampai ke gunung. Coba dengarkan saya. Naik ke puncak ke puncak gunung. sekali. Coba itu kan mengalun ya. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Terus. Gimana, Bu? Bukan, coba ibu nyanyi pakai ketukan. Tepuk tangan deh, tepuk tangan. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Nah, itu tepuk tangannya kurang, enggak enggak konstan, enggak sama gitu. Jadi Harus sama. terus sama. Kalau ketuknya begini ya begini terus, ya.
Ya, coba sekarang bentuknya begini. Tepuk tangannya gini, terus nyanyi. Bro, jangan lambat. Ke puncak gunung tinggi. Mas Gopar biasanya nyanyi. Mana? Sekarang saya pengen dengar suaranya bapak-bapak nih. Bapak Gopar. Ya, Gopar. Pak Gopar, nyanyi Bapak. Naik, naik ke puncak gunung tinggi, tinggi sekali. Ya, terus. terus. Apa lagi? Ya. Ini baru kan perpen ya. Ketukan saya dengar nggak? Ketukan saya dengar nggak? Dengar, dengar. Dengar ya. Coba iringi dengan lagu. Naik. Semuanya begini ketukannya. Jadi ini yang namanya ketukan konstan. Saya yang awal tidak jadi masuk. Ya. Naik ke puncak. Ya. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi, tinggi sekali. Hak saja. Nah, gitu ya. Jadi biasakan untuk menyanyi sesuai dengan makna lagu tersebut. Kalau naik ke puncak gunung terus jalannya lambat, naik ke puncak gunung, tapi sampai ya, terus nyanyinya begitu terus jadinya lemes ya, tapi gembira. Nah, ini kan gembira kita. Ini kan nanti lihat saja banyak pohon cemara dan sebagainya. Diri kemana yang dituju? Coba, itu kan lagu mengayun dia, ya, karena dia di situ ada harapan, di situ ada keinginan, di situ ada niat, ya. Jadi dijiwai. Nah, jadi menjiwai lagu harus sesuai dengan lirik lagu. Coba kalau nyanyi Desaku, siapa yang bisa nyanyi Desaku sampai habis? Coba, saya kepengen dengar suaranya Pak Galang. Iya Bu. Naik itu Bu. Naik di gunung ya Bu ya? Desaku bukan Ah, atas dunia. Desaku yang gimana Bu? Suaranya berat Yang atas dunia. Boleh lah naik ke puncak gunung, coba saya lihat. iya Bu, itu Tapi aja Bu. terkait dengan irama ya, dengan ketukan atau dengan tepuk tangan. Ya. Oh, iya Bu. Oke. Ketikin dulu ya. Naik ke puncak gunung tinggi, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi, tinggi sekali. Stop. Itu sudah benar. Iya Bu. Bagus. Alhamdulillah Bu. Ya. Nah, jadi Iya, Bu. seperti itu tuh menyanyikan. Jadi isi lagu sesuai karena dia naik ke gunung kan seneng. Orang nggak ada naik ke gunung yang susah, Iya Bu. iya kan? Iya Bu, betul. Yang sedih gitu naik ke gunung kok sedih, Iya Bu. udah aja turun, nggak usah naik, ya. Iya Bu. Nah, jadi seperti itu. Tetap ada lagu yang 3/4 tapi menjadi melo. Oh, Kucingku belang 3,
jadi itu melo ya, melo karena keindahan itu sendiri. Kemudian satu lagu lagi apa? Desaku coba. Ada yang bisa nyanyi lagu Desaku? Kucingku aku tahu. Aku Cingku tahu ya. Coba, ini siapa ini? Yang tahu lagu Kucingku? Coba menyanyikan. Petang tiga, manis rupanya, meong meong bunyinya, tanda dapat Nah, ya, jadi lagunya itu kucing itu menyayangi kucing. Jadi seperti itu ya. Jadi 3/4, 4/4, 2/4, ya itu semuanya harus dipelajari ya. Nah, ada yang ingin bertanya masih tentang musik? Silakan. Ya, apa? F ini muncul terus. Eksis terus, muncul terus Bu Evi. Ibu Vicky mana Ibu Vicky? Saya pengen kenal dengan Ibu Vicky. Hadir. Tolong dong, Bu Vicky mana? Bu Vicky Fuadatus Sofia. Nah, ya, Bu Evi. Coba Anda menyanyi yang iramanya 3/4. Desaku boleh, Desaku. Aduh, liriknya lupa Bu. Apa yang enggak? Lupa. Jangan Hah? apa ya? Naik ke puncak gunung lagi. Ah, Burung kakak tua. nah. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua. Ibu termakan sama tepuk tangan, nyanyinya akhirnya nggak benar ya. Ibu ngikutin tepuk tangan ya. Jadi jangan tepuk tangannya juga harus tetap. Iramanya seperti itu. Do, dua, tiga. Do, dua, tiga. Do, dua, tiga. Coba. Nenek sudah. Ya. Ayo, sambil nyanyi. Tepuk tangannya tetap konstan. Jadi, do, dua, tiga. Do, dua, tiga. Do, dua, tiga. Do, dua, tiga. Coba. Do, dua, tiga. Udah makan. Oh, ini kan lagu anak-anak, Bu. Masa yang sekarang yang ingat aja. Yang ingat. Apa ya? Tuh. Justin sih itu coba. Vicky taunya Justin Bieber. Bu Vicky langit langsung besar Bu. Kenalnya Justin Bieber dia. Lagi Bu. Tuh, dua, tiga. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, dirinya tinggal rumah. Ibu menyanyi. Ya. Nah, Ibu menyanyi. Tepuk tangannya kemana? Lagu Ibu kemana? Jadi kemudian ada Ibu cepat, kan lambatkan. Jadi itu namanya tidak konstan. Nyanyilah yang konstan. Belajar untuk mendengarkan irama. Agnes jago nyanyi, Bu. Ya. Burung kakak tua hinggap di
tiga. Tiga, dua. Laju, laju, laju. Ledung. Tedung lalala, burung kakak tua. Bisa dinikmati kalau nyanyinya seperti itu. Jadi jangan lambat, tak cepat, tak lambat, jangan begitu ya. Belajar Bu ya. Oke, siap. Siap dengan tepuk tangan. Ya. Coba cari lagu yang irama 3/4. Desaku, desaku. Kalau ada yang nyanyi desaku. Ya. Pakai pakai itu juga boleh, ketukan. Hari ini boleh. Koplones. Tepuk tangan juga boleh. Tapi yang pelan. Aku yang suci. Jangan hatiku. Iya, Oh, bagus, bagus. Ya, bagus. Itu sesuai dengan irama. Jadi ketukan Ibu, tapi tadi agak grogi sedikit, jadi ketinggalan sedikit ya. Ibu merasa ya. Jadi Ibu merasa. Yang penting Ibu sudah merasakan, oh itu tadi salah. Jadi bisa diperbaiki berarti. Kalau yang nggak tahu sama sekali kan juga bablas gitu kan. Jadi itu sudah benar ya. Benar. Gitu. Gimana? Ya gimana? Bu. Iya, tadi waktu di tengah-tengah agak grogi gitu, Bu. Nggak usah grogi. Mikirin pacarnya, Bu. Saya nggak bisa nyanyi di sini, dipaksa nyanyi, sebel aku. Aku nggak bisa nyanyi sebenarnya. Suaranya Bu. Hah? Baik, ada lagi yang bertanya? Ya, siapa nih? Bu siapa? Anissa, Bu, Anissa. Anissa. Ya, Bu Anissa. Ibu Anissa bila. Ya, coba nyanyi. Kemana engkau terbang? Tidak asa. Itu tuh lagu-lagu aku kecil. Ibu Nisa yang lucu. Ya, lagu aku kecil, tapi setelah sekarang jadi guru malah nggak bisa nyanyi kan? Nah, apa? Kuku yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Datang ke yang lemah. Tidakkah sayangku merasa ya, nah itu juga 3/4. Kuku yang lucu, kemana engkau terbang, gitu ya. Jadi belajarlah nyanyi. Ciptaan-ciptaan itu banyak ya, ciptaan-ciptaan. Itu lagu-lagu anak-anak, itu hendaknya dicari ciptaan-ciptaan pencipta lagu anak-anak. Siapa yang ibu tahu, bapak tahu lagu anak-anak siapa? Di obok-obok. Ate Mahmud. Tadi udah disuruh nyanyi kacau balau, nanti kalau saya tes nyanyi gawat. Saya beri tugas membuat karya.
membuat karya dua dimensi dengan, dicatat ya, dengan teknik kolase. Dua dimensi ya, Bu. Dua dimensi dengan teknik kolase. Dua dimensi ya, artinya dua dimensi itu artinya apa? Dua dimensi. Punya panjang sama lebar aja. Ya, jadi dia bisa disimpan ya. Iya, Bu. Kolase dua dimensi dengan teknik kolase. Bahan-bahan terserah kepada ibu dan bapak. Mau mengisi bola apa juga terserah ibu dan bapak. Tetapi saya menginginkan bahan-bahan itu tadi terdiri dari bahan alam atau bahan limbah. Ya. Bahan alam itu artinya adalah daun-daun kering, kemudian bunga, kemudian batang kayu dan sebagainya. Ya. Kalau bahan limbah itu adalah kulit bawang merah, kulit bawang putih, kulit telur, kulit jagung, itu bahan-bahan limbah atau bahan-bahan limbah dapur lah, katakanlah seperti itu. Kemudian biji-bijian juga ada yang terpilih. Biji-bijian itu terdiri dari biji melon, biji pepaya, yang bisa, kemudian kulit kalau yang susah ya, kayak kulit kuaci. Nah, semua bahan-bahan yang mau dipakai itu di video sama ibu sama bapak. Kemudian polanya juga dikasih lihat, bahan-bahannya sebutkan ini apa, dan nanti dituliskan di keterangan dari nama ibu atau bapak, kemudian membuat apa dengan bahannya apa, sebut. Kemudian cara itu melihat pola dulu, kemudian bagaimana mau diapain. Sebagian tempellah, pokoknya video itu tidak lebih dari 3 menit. Ya. Ntar diedit ya, Bu. Ya diedit nanti kalau itu langsung yang udah jadi. Tapi prosesnya sedikit saja dimulai, kemudian nanti hasilnya baru hasilnya itu syuting yang paling terakhir gitu ya. Jadi awal daripada membuatnya itu gimana, bahan-bahannya apa saja. Nah, itu nanti di shoot bahan-bahannya, kemudian cara membuatnya, pakai lem dan sebagainya, itu harus disertakan di situ lengkap ya. Kemudian memulainya. Nah, kemudian hasil yang terakhir adalah hasil karya itu sendiri sesudah jadi. Pakailah kertas yang agak tebal, semacam buffalo, kertas buffalo ya, bisa yang berwarna ya. Kalau kertas nanti sendiri aja. Kalau ibu mau pakai kertas sendiri aja, tetapi saya yang minta adalah bahan alam dan bahan limbah. Mengerti Bapak dan Ibu? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, ngerti, Bu. Jelas? Tolong apa yang kurang jelas. Nah, contohnya seperti ini. Ibu lihat ya. Itu saya. Ini adalah holder saya. Bu Evi, ini holder saya. Setebal ini. Ini isinya 40, ini isinya 60, berarti 120 ada di sini semuanya. Ya. Nah, di sini nanti. Nah, ini adalah rumah. Ini juga dari bahan alam, yaitu sabut kelapa ada di sini, kulit jagung
sabut kelapa bagian luar, yang paling luar. Kemudian Kurang ibu. apa? Nggak kelihatan. Nah. Ya. Ini dari stick es krim, Heeh. dari apa? Nah, contohnya ini aja. Terus daun bambu yang kecil tuh, ya, bisa di situ, ya. Nah, itu dari kulit apa? Sabut kelapa, kulit sabut kelapa yang paling luar, yang bisa diiris tipis-tipis, ya. Oh. Nah, Ya bu. ya. Tuh. Ada lagi. Ini lebih mudah. Apa? Ini adalah kulit jagung dan cotton bud. Oh iya. Ini pinggirnya dikasih lace seperti ini nih. Yang kuning ini, ya. Ya, Atau yang Bu. hitam, ya, dikasih lace. Jadi supaya indah. Nah, kalau ini adalah mozaik. Ya, ini mozaik. Ya. Yang penting ibu mengerti, ibu bisa melakukan Yang kalau itu. kolase yang gimana bu? Ah, Kolase. kenapa? Kolase, ya itu tadi kolase. Nggak usah penuh-penuh. Oh iya. Nanti hasil akhirnya di shoot. Jadi Ya. prosesnya sedikit aja, tapi ibu jadiin, baru di shoot lagi setelah selesai gitu loh. Jadi utuh. Ya siap-siap bu. Ngerti ya. Jadi Ngerti. di shoot bahannya dulu, bahannya apa ditulis, bahannya apa. Kemudian prosesnya membuat, ibu kasih lihat polanya apa, lalu pura-pura ibu nempel sedikit, stop tuh syutingnya. Nah, Berarti- kemudian nanti sesudah jadi baru di shoot terakhir. Inilah hasilnya gitu loh. Kalau kayak gitu biar cepat bikin 2 pola aja kali ya bu ya. Yang Ya, satu boleh. polanya sudah jadi, Iya, yang satu udah belum jadi sama yang proses, boleh. Ya. Itu bagus. Tuh betul sekali, cerdas, hebat. Siapa nih? Bu Evi bu. Oh, Bu Evi lah, gitu pengalaman banget. Jarinya udah lancar. Ya. Ya mantan guru TK bu, jadi pengalamannya banyak. Pantes, mantan guru TK. Ya, ilah untung guru TK ya. Memang ternyata bahwa seni keterampilan ini banyak dilakukan di TK. Bagus Bu Evi, pantesan Bu Evi ini banget apa? Tiap kali lapor. Iya. Ya, Ngerti, sekarang udah Bu, Bu 30 Evi berapa, Bu? Udah 30 berapa hasilnya? 35 bu. Berarti 5 lagi ya. Ya jangan ditambah. Bukan. Nambahnya terserah sama Bu Evi. Kalau Ibu Evi mau bikin seperti saya itu 60 lembar, berarti 120, boleh aja. Ya kapan-kapan ya sambil duduk, sambil ini, terus. Yang belum saya ajarkan adalah membuat fingerpainting, ya. Itu yang tidak bisa saya. Nah, nanti kalau ada pertemuan yang bisa kita ketemu sesudah COVID ini, saya masih kepengen ngajarin ibu tentang membuat lukisan dengan lilin, lukisan dengan jari, melukis dengan lilin, kemudian membuat lukisan marmer. Nah, itu yang sebetulnya saya ingin ajarkan, ya. Tapi kan dengan adanya hal seperti ini ya, apa boleh buat. Insya Allah kalau ada waktu, ibu masih mau belajar 1 hari atau 2 hari, nanti bisa saya ajar. Ya, oke. Iya, semoga Bu. Ya. Bu, amin. Iya, Ya, Bu. semoga cepat aja kita bisa ketemu. Kalaupun ketemunya habis lebaran juga boleh, kalau masih mau belajar yang gitu-gitu. Karena itu penting kalau di dikategorikan itu yang unggul adalah negara-negara maju. Apa indikatornya? Pertumbuhan ekonomi, ya, aplikasi teknologi di berbagai segmen, ya,
di berbagai macam apa yang menjadi usahanya, apa di bidang pendidikan dan seterusnya yang kira-kira menghasilkan, ya. Itu dua indikator utama sebenarnya itu ya, itu. Baik pertumbuhan ekonomi yang tinggi, atau bagaimana aplikasi daripada penerapan teknologi. Yang lain juga adalah pengkotaan wilayah, ya. Pengkotaan wilayah itu makin maraknya dan munculnya kota-kota yang baru. Biasa di negara berkembang itu sangat terlihat. Sementara negara-negara lain sudah semua itu bentuknya kota wilayahnya itu. Walaupun di dalam modul itu yang namanya global itu kan dusun global kan, gitu, kan? Ya. Jadi kita itu sebagai sebuah masyarakat yang tinggal dalam satu bumi tadi, gitu ya. Jadi ketika kita bicara globalisasi ya, semua menjadi sebuah dusun yang global. Ya, kita merasakan apa saja, menikmati apa saja, tapi juga dampaknya ke kita juga dan ke semua juga kita itu, ya. Gitu. Jadi artinya kita bagaimana membuat sebuah kesadaran dan rasa global untuk mensikapi, untuk memberi pandangan bagaimana ke depan ketika dibarengi dengan impact yang berdampak positif bagus, yang berdampak negatif kita minimalisir. Nah, itu ya. Jadi utama dari Bapak dan Ibu ketika bicara atau mencermati modul ini itu sasaran utamanya ya. Nilai signifikasinya itu yang harus dikembangkan ya. Berikutnya adalah terkait dengan perilaku atau katakanlah semacam sensitivisme kita. Kita sensitif terhadap masalah-masalah yang muncul saat ini gitu ya. Apa kita cuek saja? Apa kita sadar, apa terjadi apa? Nah, karena semua itu kan bernuansa kata seperti apa? Contohnya misalnya COVID-19. Ini kan masalah global ya. Jadi kalian pun, Anda, Bapak Ibu guru pun juga harus bersifat sensitif gitu kan. Jangan masa bodoh saja ya, tapi harus ikut memberikan ya gambaran atau pemahaman atau pengetahuan ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengajar melalui online pun ya, pada murid-muridnya ya sampaikan gitu bahwa kasus yang sekarang lagi mencuat sebagai trending topik itu bukan masalah global ya, dan isu global ya, yang sebelumnya kita ya kenal adanya global warming, itu kan masalah global juga itu ya, isu global juga gitu, kebakaran hutan dan seterusnya ya, kemudian masalah kesehatan, masalah pendidikan dan seterusnya. Itu bagian dari yang harus kita cermati sebagai bagian untuk kita menjadi sumber pelajaran ya, sumber pembelajaran untuk anak kita, sehingga kedepannya anak-anak kita mampu memiliki kesadaran dan wawasan global ya, itu sedini mungkin diberikan kepada anak-anak SD. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika itu sudah tercentang, sudah masuk ke ranah pemikiran anak-anak Bapak dan Ibu di kelas, ya setidaknya sebagai fondasi dasar apabila nanti akan melanjutkan studinya ke yang lebih tinggi yaitu SMP. Gitu. Jadi sedini mungkin diberikan pemahaman itu. Ya. Selain tentunya untuk Bapak dan Ibu sendiri sebagai masa UT yang mengikuti mata kuliah perspektif global. Jadi ketika kita bicara negara maju, negara berkembang, negara terbelakang, nah kita ada pada posisi negara yang sedang berkembang. Ya. Artinya apakah implementasi teknologi yang sudah bergulir di global ini, kita sudah mampu atau belum untuk melaksanakannya. Sejauh mana kontribusi impact ini di dalam pembangunan nasional sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi ya gitu. Artinya apa? Kalau sudah bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, lambat laun pertumbuhan ekonomi kita naik misalnya 10 sampai 10%, wah hebat banget itu ya. Sekarang isu COVID juga bisa mengalahkan global warming ya, tapi lebih negara-negara maju berkembang sampai negara terbelakang ikut prihatin ya gitu ya. Jadi sekarang tidak melihat negara mana
ras mana, suku mana, bangsa mana, tapi ini sudah menjadi isu dan masalah yang sangat global. Ya. Nah ini bagian daripada nanti ketika Anda diberikan tugas untuk bisa mampu menjawab soal-soal itu, ya, itu harapannya. Ya. Nanti ini dampak pengetahuan, ilmu pengetahuan teknologi. Jadi seperti lab atau laboratorium sekarang dalam membuat apa saja itu adalah hasil kerja teknologi. Teknologi diinspirasi oleh kemajuan berpikir. Kemajuan berpikir diinisiasi oleh bagaimana perkembangan peradaban manusia, ya, yang selalu tidak puas, ya, harus tidak puas karena harus bisa maju itu karena ada ketidakpuasan, ada tantangan. Nah, tantangan itu akan bisa diperoleh manakala ada kesadaran yang dibarengi dengan nilai-nilai tadi. Ada norma dan ada agama, ada kesadaran nasional. Ya. Semua itu dibalut menjadi satu balutan, satu konsep yang esensial untuk tadi menghadapi tantangan, ya, yang makin bisa juga makin menggila, makin besar dan seterusnya, ya, gitu. Jadi artinya konten atau isi daripada modul itu adalah berisikan seperti itu, ya. Bagaimana Anda mensikapi permasalahan global, teknologi baru bisa berdampak positif pun yang negatif, ya. Jadi selama manusia di muka bumi ini makin bertambah, bumi itu makin tua, makin nggak siap, bisa saja sebagai dampak dari perilaku manusia. Oleh karenanya, ya tadi manusia bagaimana membuat insan manusia, ya, yang harus memang peduli pada dirinya maupun peduli dengan lingkungannya, ya. Itu bahasan dari modul hari ini, modul 3 dan 4, ya, gitu. Ya, 4, ya. Silakan ada pertanyaan, barangkali komentar tadi dari Bapak, ulasan tentang materi itu, silakan. Sebutkan namanya. Aisyah, Nes, Pak Bapak, nambah usianya, makin banyak kebutuhannya, ya, dan makin banyak hal-hal yang menjadi penghalangnya maupun juga pemicunya, ataupun menjadi Bapak dan Ibu bisa melakukannya, ya. Nah, lalu latar belakangnya apa yang kira-kira orang itu bisa memiliki kesadaran dan wawasan tadi, kan gitu, ya. Ya betul, saya bersama dengan tadi Pak Gopar, ya, pertanyaannya. Tapi kan bagus, di persepsi beda-beda, ya. Dari kalau saya melihat dari aspek kebutuhan tadi, gitu, ya. Ya otomatis ketika kita bicara masalah hemat energi, itu saja yang gampang, ya. Nah, habis belajar Bapak dan Ibu itu misalnya apa? Matikan energi listriknya. Ya. Cukup kalau tidur lampu kamar mandi saja dan lampu depan, lampu lainnya dimatikan, ya. Ya. Kecuali mungkin di kamar tidur cukup 2 watt atau 5 watt. Itu dari yang berwarna dan yang terang, ya, itu, ya. Itu yang energi. Kedua, Bapak dan Ibu cuma berapa kilo pakai kendaraan bermotor, jalan kaki saja sehat. Nah, itu membangunkan kesadaran kawasan yang global, gitu. Kalau seluruh penduduk dunia tidak hemat energi, bumi ini akan hancur, ya. Tersedot semua sumber daya alamnya. Nah, itu kira-kira, gitu. Jadi artinya berpikir dari yang dekat dengan kita dulu, gitu loh, ya. Dekat dengan kita dulu. Nah, ada hal apa dan apa yang harus kita lakukan, gitu. Jangan memiliki aji mumpung. Nah, ini yang bahaya, ya. Kalau sudah aji mumpung itu namanya, ya tadi, tidak memiliki kesadaran dan tidak memiliki wawasan global itu, gitu, ya. Usia dan sosial anak usia SD. Kemudian setelah mengikuti mata kuliah ini pembelajaran khususnya bahwa mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan moral pertama
Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi penyesuaian diri dan penerimaan sosial anak SD. Yang ketiga, mampu mengeksplorasi perkembangan peran gender pada anak usia SD. Jadi, capaian pembelajaran khusus ini, kalau tadi hanya satu pembelajaran umumnya, capaiannya adalah mengetahui perkembangan moral siswa. Yang sekarang, untuk mengetahui perkembangan moral siswa, maka ada capaian khusus yang harus Anda ikuti, bahwa satu, menjelaskan perkembangan moral anak di usia SD, kedua, mengidentifikasi penyesuaian diri dan penerimaan sosial anak SD, ketiga, mahasiswa mampu mengeksplorasi perkembangan peran gender pada anak SD. Ada 3 poin yang harus kita pelajari yang menjadi fokus perkuliahan pada yang hari ini. Perhatikan sekarang bahwa, nah itu yang pertama. Tadi kan ada 3 ya, sekarang yang pertama. Yang pertama adalah perkembangan moral dan sosial anak usia SD. Perilaku moral adalah perilaku yang menyesuaikan dengan kode moral dari kelompok sosialnya. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep moral. Jadi perilaku moral ini menyesuaikan dengan kode moral yang ada pada kelompoknya. Misalkan perilaku seseorang di satu tempat akan berbeda dengan perilaku seseorang di tempat lain sesuai dengan kelompoknya. Contoh misalnya di DKI akan beda misalkan perilaku seseorang, terutama di sekolah ya. Di sekolah perilaku seseorang mungkin menurut dia sopan, padahal menurut orang lain tidak sopan. Maka perilaku seseorang, perilaku moral di satu tempat, apalagi berbeda adat istiadat, berbeda ras, berbeda agama, maka perilaku moral akan dikendalikan oleh konsep moral dan oleh kelompok sosialnya. Nah, konsep moral aturan dalam bertingkah laku yang di dalamnya anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi misalnya begini, sekarang dalam situasi seperti ini, tadi kan perbincangannya katanya COVID-19 gitu ya. Nah, konsep moral misalkan, karena sekarang ada regulasi misalkan WFH gitu, harus di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, bagi orang-orang tertentu ada yang masih tidak mau menerima aturan ini karena mau jalan keluar dan lain sebagainya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan aturan yang sedang berlaku sekarang. Maka aturan WFH sekarang belum tentu bisa diterapkan ke 3 bulan yang akan datang ketika COVID-19 sudah nggak ada. Jadi konsep moral ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat saat ini. Nah, menurut Harlow, ada 4 tahap dalam perkembangan moral: peran hukum, kebiasaan, tata krama, dan aturan dalam perkembangan moral. Ini peran hukum. Kalau kita kaitkan dengan di sekolah, peran hukum ini lebih kepada tata tertib di sekolah. Kita kan mau bicara keterkaitan dengan sekolah. Tata tertib di sekolah, misalnya anak tidak boleh membawa HP, aturannya misalnya. Anak tidak boleh membawa HP. Kenapa tidak boleh membawa HP? Karena akan mengganggu konsentrasi belajar. Kenapa mengganggu konsentrasi belajar? Karena anak tidak lagi memperhatikan guru di kelas yang sedang menerangkan, tapi dia lebih fokus kepada HP-nya. Nah, peran hukum di sini artinya setiap ada tata tertib yang diberlakukan oleh pihak sekolah, maka semua anak harus mentaati peraturan hukum tersebut. Sekarang bagaimana peran hukum di masyarakat? Ada yang bisa mencontohkan nggak peran hukum di masyarakat? Yang mengatur tata krama misalnya. Kalau tadi saya bicara di sekolah. Sekarang di sini 4 tahap perkembangan orang. Gimana? Kalau sekarang karena ada COVID, jadi kalau keluar rumah wajib menggunakan masker. Nah iya, terus? Ya. Terus kalau naik motor juga nggak boleh berboncengan dan memakai sarung tangan. Ya, Menghindari kerumunan, Bu. Menghindari kerumunan. ya. Sekarang moral masyarakat atau perilaku masyarakat sekarang kan sudah seperti itu. Sekarang karena ada hukum.
kalau nggak ada peran hukum mereka nggak mau. Orang banyak yang tidak mentaati. Nggak ada efek jerahnya. Iya, betul sekali. Nah, terus yang kedua, peran kata hati dalam perkembangan moral. Jadi kalau sudah diberlakukan hukum seperti itu, kata hatinya mengatakan apa sih tujuan dari hukum ditegakkan tadi, kan gitu. Ya, jadi kata hatinya, oh memang harus memutus mata rantai, misalnya memutus mata rantai supaya tidak menambah korban berikutnya. Nah, iya. Jadi kata hatinya itu bisa punya ketentuan atau bisa menentukan sendiri karena dengan adanya kan suruh merenungkan kesalahannya gitu. Iya kan gini kan makanya harus mulai diperbaiki ya supaya anak-anak yang menerapkan disiplin itu tapi dia tidak kehilangan harga dirinya gitu loh. Nah kan di meja piket harus disiapkan kursi dan meja supaya anak-anak begitu sesiangan begitu mau dihukum, cari hukuman yang sekiranya dia bisa menjadi ini berpikirnya itu bisa nambah. Misalnya siapkan aja buku bacaan, suruh baca, kemudian tulis rangkumannya. Kalau pelajaran bahasa Indonesia tulis sinopsisnya gitu, apa sih inti dari cerita itu. Nah itu kan membangun, tetapi kan anak-anak kalau begitu nggak bikin kapok. Kata siapa nggak bikin kapok, orang kan malas baca buku tuh, orang malas. Tapi karena tuntut harus membaca buku, kemudian selain membaca harus diceritakan dalam bentuk tulisan, kan berat juga. Tetapi anak mulai di hari itu anak membaca, menambah pengetahuan, tapi juga dia bagaimana apa yang dia bisa baca, apa yang dia baca, tapi dia bisa aktualisasikan ke dalam bentuk tulisan. Nah itu kan banyak keuntungannya. Ya. Kalau misalnya anak menceritakan kembali, tapi nggak ditulis dari buku, dia menceritakan langsung di muka kelas, itu bagaimana? Itu bagus. Kenapa? Itu bagus, nggak apa-apa, belajar berani. Ya berarti itu nggak mempermalukan dia kan? Enggak. Tapi tetap kita juga harus tegas ya, artinya ada batasan, baru sekali, 2 kali, ketiga kali udah nggak boleh lagi, pulang aja, kita panggil orang tuanya gitu. Karena kan kadang-kadang anak-anak sekarang kan lebih banyak ngeyelnya, lebih banyak kalau kita nggak tegas. Tapi kalau baru sekali, misalkan jangan dipermalukan dulu ya, seperti itu. Carilah bentuk hukuman yang konstruktif, yang bisa membangun mental anak sehingga anak tidak malu depan teman-temannya ya. Itu pertama, perkembangan moral. Kedua adalah, coba saya minta tolong dibaca siapa tadi ya, siapa yang sudah hadir nih, saya absen dulu sebentar. Ya, siapa? Kalau Anti Rahman ada? Ada nggak? Siapa? Abu ini kelas Abu. Ya kelas A ya. Kelas A siapa aja? Ayo dibaca deh siapa aja. Ketua kelas ada nggak ketua kelas? Aku Bu, ada Bu. Ya, coba silakan ketua kelas dulu. Baca ini. Ya, penyesuaian diri dan penerimaan anak usia SD. Perkembangan sosial adalah kemampuan berperilaku sesuai dengan harapan-harapan kelompoknya. Ada 3 proses sosialisasi adalah 1. Belajar untuk bertingkah laku sesuai dengan cara atau norma yang berlaku. 2. Bermain sesuai dengan peran sosial yang diharapkan. 3. Mengembangkan sikap-sikap sosial. Selanjutnya, pola-pola perilaku yang dapat dipelajari dari anggota kelompok sebaya adalah 1. Hal-hal yang diterima maupun tidak diterima secara sosial. 2. Terlalu peka atau sensitif. 3. Kompetisi. 4. Hubungan yang baik. 5. Tanggung jawab. 6. Kesadaran sosial. Dan 7. Diskriminasi sosial. Ya, Bapak Ibu kasih tanda dulu bahwa ini ada pada 2.4, 2.5. 2.4
2.3, 2.4, 2.5. Ya, supaya nanti kalau ada tugas nggak capek nyari. Ya, ya. Jadi kalau tadi kan perkembangan moral, yang kedua penyesuaian diri dan penerimaan anak. Nah di sini penyesuaian diri dan penerimaan anak itu tentu terkait dengan sosial, karena dia menyesuaikan diri dengan siapa? Dengan lingkungan sekolahnya kan, dengan lingkungan teman-teman, dengan lingkungan sekolah, dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, dengan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Sehingga perkembangan sosial, kemampuan berperilaku sesuai dengan harapan kelompoknya. Maksudnya, kalau anak-anak ada di sekolah, maka dia harus berperilaku sesuai dengan mahasiswa mampu menjelaskan kesehatan dan prestasi belajar. Ketiga, mahasiswa mampu menguraikan teori kebutuhan dan penerapannya pada anak usia SD. Keempat, mahasiswa mampu menemukan pengaruh sekolah pada kepribadian. Ya. Mohon di pertemuan yang ini, di slide ini ada rekamannya juga ya Pak Galang. Iya Bu, siap Bu, sudah direkam. Ya. Oke. Sekarang gizi dan permasalahannya pada anak usia SD. Jadi di materi ini, di kebutuhan biologis anak, tadi kan materinya adalah ini ya, kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial anak. Nah, materi pertamanya adalah gizi dan permasalahannya. Jadi kebutuhan anak itu adalah gizi dan permasalahannya. Perhatikan poin pertama bahwa pertumbuhan fisik anak SD cenderung lambat. Namun kebutuhan yang seimbang di usia SD tetap perlu mendapat perhatian karena kelak akan berpengaruh terhadap perkembangan masa-masa selanjutnya. Maksudnya pertumbuhan fisik SD cenderung lambat itu kalau asupan gizinya tidak seimbang dengan kebutuhan aktivitas anak. Misalnya sekarang ibu-ibu lihat materi SD sekarang sulit nggak? Kelas 10 sebelah, kelas 1, kelas 2 tuh udah sulit ya. Iya. Ya, sulit. Udah sulit. Tugasnya apalagi sampai kelas Orang tuanya. Kalau dikasih PR yang pusing orang tuanya yang pusing. Iya, karena kurikulumnya sudah mulai sulit. Nah, dalam kondisi sulit mengikuti materi itu, siswa sekarang makanannya harus makanan yang bergizi. Tapi banyak beberapa orang tua yang tidak memperhatikan makanan anaknya, jajan sembarangan dan lain sebagainya. Sehingga coba lihat banyak anak-anak yang jajannya sembarangan, tidak teratur makannya, maka di sekolah nggak fokus. Dia cepat lelah belajarnya. Karena apa? Asupannya kurang seimbang dengan apa yang dibutuhkan. Nah, maka ini coba bayangkan guru tadi udah memikirkan 7 pola perilaku. Ingat ya tadi ya. Sekarang guru harus memikirkan juga gizi anak-anak sekolahnya. Bukan harus ngebeliin, bukan. Tapi memperhatikan makannya dia keseharian yang dibawa ke sekolah ya. Kan harusnya dibekelin sama orang tua. Tapi banyak orang tua yang malas. Atau dibekelin tapi nggak dimakan. Tapi karena apa? Dikasih jajannya gede. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab di sekolah. Kok perasaan banyak benar ya kerjaan guru tuh ya. Terus yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan anak dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Hubungan gizi dengan Terus kepribadian. lanjut. Penelitian Grafioso dan kawan-kawan dalam ISAN 1986 menyimpulkan bahwa kekurangan gizi pada masa sebelum usia 2 tahun selain berhubungan dengan tingkat inteligensia juga berhubungan dengan perilaku penyesuaian diri anak. Hubungan gizi dengan kecerdasan. Gizi berperan terhadap tingkat kecerdasan maupun kinerja anak dalam suatu tes. Ya, perhatikan yang poin 1 ini masih bukan peran guru aja, tapi peran orang tua. Artinya asupan gizi dengan kesehatan, tentu kesehatan anak-anak ya. Tapi yang nomor 2, hubungan gizi dengan kepribadian. Ini siapa kata yang membentuk kepribadian anak itu di sekolah? Tugas siapa lagi? Guru.
Terus lagi. Jadi bagaimana dengan asupan yang baik dari rumahnya dan kita bakal di sekolah. Maka pantaulah ininya, pantaulah kepribadiannya. Dia kenapa? Karena kan kalau asupannya dipantau oleh, kalau sistem reward itu sebenarnya bagus nggak ya Bu untuk anak? Kayak misalkan untuk yang 5 besar nih peringkat, kita ngasih dia sesuatu. Itu buat teman-teman yang ngedown atau bikin teman-temannya itu semangat ya Bu ya? Terima kasih Bu. ya itu ngasih semangat nggak apa-apa. Cuma kan tidak hanya butuh reward ya, tapi keseharian ibu memperlakukan anak-anak di kelas. Apakah sudah adil atau belum? Apakah memberi kesempatan enggak ke anak-anak? Kan ada anak-anak yang sekian karakter berbeda gitu. Ada anak sebenarnya dia mampu tapi dia malu. Ada banyak di kelas itu. Nah akhirnya karena dia malu, dia tidak bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya karena gurunya kurang begitu tanggap akan kemampuan anak. Nah kalau misalnya kita sudah optimal menggali potensi anak di kelas, boleh ngasih reward. Karena kan gini, kita kasih reward sama anak yang berani terus gitu ya. Bahkan berulang-ulang dia punya prestasi. Padahal sesungguhnya masih ada anak-anak yang punya potensi, tapi dia tidak mampu gitu. Nah, maka kita gimana caranya biar di kelas itu tergali gitu dan kita bisa melihat kemampuan anak-anak secara optimal. Baru kita melakukan reward gitu. Ya, baik Bu, makasih ya Bu. Terima kasih ya untuk semuanya.